Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lenova Pratiwi, nomor induk mahasiswa 1905520164. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Di sini, saya akan mempresentasikan 2 materi yaitu Standar Audit 560 atau peristiwa kemudian dan Standar Audit 570 atau kelangsungan usaha. Dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, mata kuliah Pengauditan 2. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan adalah Standar Audit 560 atau peristiwa kemudian. Sebelumnya, saya akan menginformasikan bahwa ada banyak sekali struktur standar audit, tapi untuk kali ini yang akan kita bahas adalah Standar Audit 560 atau peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian atau subsequent event atau post-statement event adalah peristiwa kemudian yang terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Dalam periode peristiwa kemudian, kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa yang mempunyai pengaruh yang material terhadap penyajian informasi tercantum di dalam laporan keuangan. Auditor
berkepentingan untuk menjelaskan terjadinya peristiwa kemudian ini di dalam laporan auditornya. Jika dampak peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan auditan material, sehingga diperkirakan jika auditor tidak berbuat demikian, makanya laporan keuangan akan melakukan keputusan yang salah. Standar Audit 560 berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Di dalam peristiwa kemudian terdapat banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Di dalam Standar Audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi. Prinsip dasar penyelesaian audit. Prinsip dasar penyelesaian audit dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyelesaian pekerjaan lapangan yang terdiri dari review peristiwa kemudian, review notulen rapat komisaris dan manajemen, review bukti permasalahan hukum, tuntutan dan kebijakan LCA, meminta surat representasi klien, melakukan prosedur analitis. Lalu untuk yang kedua yaitu evaluasi temuan yang terdiri dari menentukan perakiraan akhir materialitas dan risiko audit, review teknis penyajian laporan keuangan, merumuskan pendapat audit, dan menyusun draft laporan audit. Yang terakhir, melakukan review akhir kertas kerja. Lalu untuk yang ketiga yaitu komunikasi dengan klien. Komunikasi tertulis tentang pengendalian intern, komunikasi tertulis tentang pelaksanaan audit, dan yang terakhir membuat manajemen letter. Ruang lingkup peristiwa kemudian. Yang pertama yaitu berhubungan dengan tanggung jawab auditor dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang ketiga yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu definisi. Definisi peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selain definisi ini, terdapat juga definisi lain, yaitu tanggal laporan auditor, tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan Standar Audit 700. Lalu, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor, dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Sebagai contoh, standar akuntansi keuangan, peristiwa setelah tanggal neraca berhubungan dengan perlakuan dalam laporan keuangan atas peristiwa baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan sama dengan tanggal laporan posisi keuangan dalam SAK dan tanggal yang pada saat itu dilaporkan keuangan disetujui oleh untuk diterbitkan. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama yaitu 1 Januari 2013 untuk emiten, atau untuk yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu untuk tujuan auditor yang kedua yaitu merespons secara fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor
pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Skema peristiwa kemudian yang masuk ke dalam audit period yaitu tanggal awal tahun yang diaudit, yang kedua tanggal neraca. Lalu yang masuk ke dalam subsequent period, yang pertama yaitu tanggal selesainya pekerjaan lapangan, dan yang kedua tanggal penerbitan laporan audit. Ketentuan. Untuk ketentuan yang pertama yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal. Untuk yang kedua, faktor yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Untuk yang ketiga, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Saya akan menjelaskan contoh dari peristiwa kemudian. Saya di sini akan menjelaskan dua, yaitu yang pertama memerlukan penyesuaian. Memerlukan penyesuaian terdiri dari realisasi aset per tanggal neraca dengan jumlah yang berbeda. Yang kedua, penyelesaian estimasi hutang akhir tahun dengan jumlah berbeda. Lalu untuk yang kedua yaitu memerlukan pengungkapan, terdiri dari penerbitan obligasi atau saham, akuisisi perusahaan lain, dan kerugian karena bencana. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit. Yang pertama yaitu atas peristiwa-peristiwa tersebut, lalu identifikasi seluruh peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan, lalu sifat dan luas prosedur audit, mempertimbangkan penilaian resiko. Yang terakhir, melaksanakan prosedur audit. Dari keseluruhan tersebut, terjadi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan teridentifikasi, lalu telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai kerangka laporan keuangan yang berlaku. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Materi lanjutan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti. Materi lanjutan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi, namun auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun belum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama yaitu auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Yang kedua, namun jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas fakta kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Materi lanjutan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun belum tanggal laporan keuangan diterbitkan.
yaitu jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Lalu, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, auditor tidak memiliki kewajiban melakukan prosedur audit setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang kedua, apabila setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan ditemukan fakta yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, dia harus membahas hal tersebut dengan manajemen. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan, dan jika demikian, yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advice hukum dalam laporan keuangan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, ambil langkah-langkah sama seperti fakta yang ditemukan setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Efek peristiwa kemudian. Kegagalan mencatat mengungkap peristiwa kemudian bisa menyebabkan penerbit laporan audit yang menyimpang dari bentuk standar. Tergantung pada tingkat penyimpangan yang terjadi, auditor dapat memberikan pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar sebagai akibat laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terima kasih. Standar Audit 570 ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam menyusun. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realitas selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Yang pertama yaitu pernyataan standar audit keuangan nomor 1 atau revisi 2009. Penyajian laporan keuangan. Masyarakat manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.
Bahkan, ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyusun laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor adalah relevan dengan pertimbangan. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Untuk yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Tanggung jawab auditor. Yang pertama, dalam standar audit 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk yang kedua, yaitu tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Tujuan auditor. Tujuan auditor yang pertama yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha untuk manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk yang kedua yaitu untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh
apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga yaitu untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain penjelasan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait yang sudah dijelaskan tadi, dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama, auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk yang kedua, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang dibayarkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk yang ketiga, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Yang ketiga, mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Untuk yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Yang kelima, meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan
kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau yang kedua, dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Yang pertama, menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang rujuk. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Berdasarkan standar audit 705, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan yang pertama menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas. Yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Selanjutnya, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Yang kedua, apakah penggunaan sampai kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan untuk yang ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya akan memberikan beberapa kalimat bijak dari para tokoh besar. Yang pertama yaitu Andre Carson yang memiliki kalimat bijak, sebagian besar dari kita adalah pembelajaran visual, beberapa dari kita adalah pelajar auditor. Kita belajar dengan mendengar. Banyak dari kita adalah pembelajaran kinestetik.
Kita belajar dengan melakukan menyentuh dan merasakan. Saya telah menemukan bahwa kita memerlukan model pendidikan yang mutakhir yang memenuhi kebutuhan siswa kita. Lalu yang kedua dari Aldous Huxley. Penulis menulis untuk mempengaruhi pembaca mereka, pengkhotbah mereka, auditor mereka, tetapi selalu pada dasarnya untuk menjadi lebih dari diri mereka sendiri. Sekian presentasi saya materi Standard Audit 560 dan Standard Audit 570. Untuk kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.